disebar. Kenapa Anda mesti takut disebar? Karena saya belum pernah mendengar ulama-ulama dari FPI, apalagi Habib Riziknya langsung, dia ngomong lagi ceramah sekeras setegas apapun, dia bilang tolong ya jangan dipilih, jangan disebar. Karena saya tahu Habib Rizik dan para ulama-ulama yang ada di FPI itu bukan bencong gitu kan. Apa bencong? Bencong ke banci gitu. Kemarin itu pesantren terkenal loh di BU tuh. Bahrul Ulum terkenal di Tasikmalaya. Ya pasti mengundang ulama pun yang gak sembarangan. Ya konsep khilafah yang akan disodorkan oleh Anda ya bakal ditentang oleh jutaan rakyat Indonesia pada akhirnya. Maka kemudian Habib Rizik saya kira memang harus dikritik di wilayah sana. Sekarang tunjukkan kepada saya di Timur Tengah, mana negara khilafah di Timur Tengah? Rizik aja di Arab Saudi, teu mampunya negara khilafah, teu mampu. Padahal Rizik ada di Arab Saudi. Tinggi kan aing ngomong. Kasurupan aing regional iwan. Tunjukkan ke aing di Timur Tengah yang negara khilafah, tunjukkan ke aing. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu hari ini gara-gara khilafah, yaitu Muawiyah Abu Yazid membunuh Sayyidina Husain dan keluarganya hampir 40 sampai bayi-bayi hari ini 10 Muharram gara-gara khilafah Yazid bin Muawiyah. Indonesia negara kesepakatan yang memberikan merdeka bukan hanya Islam. Di sini ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, sekarang ada tambah Konghucu. Negara kesepakatan, betul-betul. Dan ini sudah disepakati, betul-betul. Rek diganti khilafah, sia niru ka mana, niru ka mana. Jadi khilafah bukan ajaran Islam, tapi sejarah Islam. Tanya untuk alumni Mesir, bagaimana lahirnya khilafah? Beliau tahu banget tentang Yazid. Ini rekaman jangan disebar ya. Ya jangan ya. Ya, nggak boleh. Hanya untuk kiai aja, nggak boleh. Oh, sebar saya tuntut pengadilan. Sebab sekarang ini kata Gus Dur benar sebelum meninggal, siapa yang menguasai medsos, dialah yang menguasai dunia. Betul-betul. Ini omongan saya begini dipelintir Kang Said aja difitnah Syiah, bayangkan. Karena basis Wahabi adanya di Saudi Arabia. Sedangkan Said Akil Siraj adalah alumni Saudi Arabia. Gerak mereka Kang Said tahu semua, tapi difitnah Kang Said adalah Syiah. Bayangin Pak, membunuh karakter ketua umum PBNU. Zaman Gus Dur juga begitu. Sekarang nyebar terus sekarang. Said Akil Syiah, Said Akil Syiah, Said Akil Syiah, Masya Allah. Ini kalau disebarkan boh fitnah besok terhadap PBNU, karena saya ini adalah Rois Surya PB. Tolong Kang jangan ya. Ya, ini yang pegang ini siapa sih? Yang pegang ini siapa sih? Yang pegang ini siapa Kang? Matiin aja dulu Kang. Kang, matiin aja dulu. Sebab bahaya banget Kang, bahaya banget juga. Karena saya sedang bikin kaderisasi mewakili daripada Abah Bustomi tentang KNU-an, ya. Ini dimatikan aja dulu nih. Kalau nggak dimatikan saya turun nih. Ini cabut aja dulu. Dan jangan ada yang ngerekam. Yang ngerekam saya doain kencing turun-turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, rame nih video yang barusan saya putar di BU Bahrul Ulum Tasikmalaya. Karena beliau menerangkan tentang bahwa Rizik Syihab pun tidak mampu menegakkan khilafah di Arab. Tetapi kemudian yang menjadi ramainya ini di ujung videonya, kiai tersebut mengatakan bahwa tidak boleh disebar. Bahkan menyuruh kepada yang pegang kameranya untuk mematikan dulu kamera. Seolah-olah ada yang mengatakan, menggiring narasi itu bahwa itu takut, tidak pede mengungkapkan kebenaran. Saya kira bukan itu logikanya. Mari kita bermain logika. Nah, sebetulnya kita pengen lihat dulu nih ceramah si Kang Said Langit ini. Nah, cek bro. Kita lihat dulu apa giringan narasinya tuh. Coba gerak.
Kita lihat sebentar ya, saudara-saudara. Kalau apa yang Anda sampaikan merasa benar dan tidak bertentangan gitu dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda mesti takut disebar? Karena saya belum pernah mendengar ulama-ulama dari FPI, apalagi Habib Riziknya langsung, dia ngomong lagi ceramah sekeras setegas apapun, dia bilang tolong ya jangan dipilih, jangan disebar. Karena saya tahu Habib Rizik dan para ulama-ulama yang ada di FPI itu bukan bencong gitu kan. Apa bencong? Bencong itu banci gitu kan ya. Ya saya bilang, bukan bilang jadi entarnya jadi dibalikan bilang banci kepada orang yang ngomong barusan. Maksudnya saya tidak pernah melihat ada ulama FPI seperti halnya apalagi Habib Rizik itu ketika sedang ceramah bilang tolong ya jangan disebar ya, ketakutan terjadi apa-apa atau gimana. Berarti dari sana saja sudah jelas poinnya bahwa apa yang dia sampaikan itu menurut dirinya sendiri pun akan menjadi masalah. Kan kacau, logika main otak, pakai otak pakai gitu ya. Itu. Dah. Segitu aja ya, saudara. Ya kita mencoba akan membandingkan logika Said Langit dengan logika saya. Saya berpikir gini loh. Kalaupun itu adalah salah ataupun benar, kita jelas ketika di media sosial berseliweran informasi, maka akan terjadi kemudian bisa jadi nih ya, meskipun benar dikatakan salah. Oke. Boleh jadi juga yang salah dikatakan benar. Itu di media sosial. Maka saya kira memang efektif kalau permasalahan seperti ini ya. Kalau permasalahan seperti ini jangan disebar. Artinya bahwa sesuatu yang sensitif itu masih kemudian biarkan hanya kelompok saja yang mengetahuinya. Jangan sampai di luar sana juga mengetahuinya. Kan jelas beliau itu menerangkan tentang bagaimana kemudian khilafah itu tidak bisa tegak di mana-mana. Bahkan dengan adanya khilafah justru akan menjadi kekacauan. Kan terjadi kemudian yang gak jelas lah. Arah negara gak jelas, arah bangsa gak jelas. Masyarakat juga gak jelas. Mau disejahterakan, mau dibinasakan. Padahal atas nama apa? Khilafah. Dan lagian memang khilafah itu sudah berhenti setelah 30 tahun. Setelah Nabi Muhammad meninggal kan. Udah jelas tuh. Nah kenapa kemudian khilafah ini kemudian selalu menjadi dibahas oleh ulama NU? Karena banyak sekali saya kira memang hari ini orang yang seolah-olah ingin membela Allah, membela agama, mengatasnamakan kemudian umat Islam, ingin menegakkan khilafah. Cuma persoalannya adalah dengan cara yang kotor, dengan cara yang salah. Itu persoalannya. Dan sudah terbukti. Misal kemarin HTI, oke, jelas tuh dibubarkan. Dan kemudian banyak juga ulama di Indonesia yang tidak sepakat terhadap sistem khilafah gaya HTI itu. Beliau mencontohkan kemudian Habib Rizik pun tidak bisa menegakkan khilafah. Kenapa? Karena memang ada di beberapa kesempatan Habib Rizik menginginkan tegaknya khilafah. Ada tuh. Ya. Memang ada. Artinya bahwa memang terbesit keinginan di Habib Rizik untuk menegakkan khilafah. Khilafah adalah satu sistem yang dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengacak-acak, bahkan saya kira Islam itu sendiri. Untuk mengacak-acak saya kira nilai-nilai Islam itu sendiri. Halah HTI ya, kalaupun FPI menginginkan untuk adanya tegaknya khilafah, maka ya itu bagian juga daripadanya. Kalau FPI menginginkan untuk tegaknya khilafah di negara Pancasila yang ini adalah kesepakatan para ulama, bahkan tokoh nasionalis, maka kemudian Habib Rizik saya kira memang harus dikritik di wilayah sana. Oke, harus dikritik di wilayah sana kalau memang Habib Rizik mau menegakkan khilafah di Indonesia. Artinya bahwa kembali kepada etika saya kira, bukan kemudian tidak pede atau kalau kata Said Langit itu tuh bencong atau apa, saya kira bukan itu. Ingin kemudian tertib itu tetap terjaga. Oke, tertib itu ingin tetap terjaga. Di media sosial yang sensitif itu tetap harus difilter.
Sehingga kemudian tidak ada polemik yang nggak jelas pada akhirnya. Narasi yang nggak jelas. Kan jelas ini pada akhirnya kan Said Langit menggiring narasinya ke arah mana. Saya kemudian mencoba membuat perbandingan kembali. Bukan itu logika saya. Bukan kemudian Kiai itu tidak pede, bukan banci, bukan merasa bahwa dirinya pun ragu mengungkapkan kebenaran. Bukan itu. Tetapi kemudian lebih kepada menjaga saja agar tidak ada konflik pada akhirnya horizontal di masyarakat. Apalagi hanya sekedar melihat cuplikan video kiai tersebut. Itu justru baik saya kira niatnya. Kalau misal video itu disebar, Kang Said Langit ngomong. Said Langit ngomong. Nafsirkan dengan kata-katanya seenaknya. Saya pun menjadi kemudian terpancing untuk menafsirkan apa yang menjadi ceramah itu, kan gitu. Termasuk menafsirkan pikiran Said Langit yang bagi saya keliru. Bukan bencong, bukan kemudian juga merasa kurang benar, merasa bahwa dirinya kurang pede, bukan itu. Lebih kepada menjaga moral dan etik, menjaga bahasa, apalagi di dunia maya. Jangan sampai di framing, ini bahasanya menjadi nggak jelas. Misal kemarin pas kejadian Banser, kan itu di framing habis-habisan karena memang ada satu peristiwa, satu waktu di mana Banser itu katakanlah memarahi. Padahal sebelumnya ada proses panjang sebelum itu kan gitu. Kan hanya di media sosial tampilnya itunya saja yang viral. Padahal di sebelumnya ada proses dialog, proses perjanjian, proses kemudian tanda tangan di atas mantra yang kemudian dia tidak mau sepakat. Sementara itu adalah bagian daripada kesalahannya, tidak mau sepakat. Hingga pada akhirnya adalah waktu di mana Banser memarahi. Memarahinya pun juga tidak memukul. Artinya masih bisa lah, masih bisa ada kemanusiaan di sana. Artinya bahwa itulah ulama-ulama NU. Kayak kalaupun analisanya bahwa khilafah akan menjadi buruk kalau dihadirkan, memang di Timur Tengah negara yang menganut khilafah pada hancur-hancur. Itu kan fakta. Gimana sih? Itu kan fakta, Pak. Terus kemudian mau diterapkan lagi di Indonesia. Sebelum kemudian fakta itu terjadi, maka kan kita sebagai anak muda yang cinta negara, ini harus mengkantar duluan. Tidak usah kemudian menegakkan sistem khilafah ala HTI. Oke? Atau memang FPI menginginkan khilafah, tidak usah menegakkan khilafah ala HTI, ala FPI. Karena ya kalau misal kemarin saya wawancara dengan teman saya bahwa demokrasi ini, bahwa Pancasila ini ya udah khilafah menurut pandangan teori khilafahnya Syekh Siti Jenar. Artinya bahwa penafsiran tentang khilafah ini kan memang beda-beda. Dan terbukti bahwa khilafah gaya HTI memang menghancurkan. Kan gitu. Maka ini yang harus dikanter. Maka ini yang harus kemudian kita waspadai. Khilafah ala HTI, kita kan belum tahu sih khilafah ala FPI seperti apa. Itu kan semuanya menginginkan tegaknya khilafah. Ya, apakah pertanyaannya kan sudah menganggap bahwa Pancasila ini belum khilafah. Berarti khilafahnya berbeda dengan khilafahnya yang di Pancasila ini. Nah, sementara Pancasila ini sudah teruji, artinya menaungi semuanya, maka sistem khilafah-khilafah yang lain ya ini harus dipertanyakan dong. Jika ada FPI ataupun HTI ataupun siapapun itu yang menyodorkan konsep khilafah, ini harus diwaspadai. Benar gak ini? Bakal lebih baik daripada Pancasila, kan gitu. Ya Pancasila sudah baik, kurang baik apanya sih? Ya konsep khilafah yang akan disodorkan oleh Anda ya bakal ditentang oleh jutaan rakyat Indonesia pada akhirnya. Begitu loh saudara. Jadi memang dan faktanya di Indonesia masih banyak orang saya kira yang percaya dengan ucapan misal Felix Yow, kemudian Bahtiar Nasir, tokoh-tokoh HT itu. Masih banyak yang percaya. Sasarannya orang awam yang tidak paham kemudian sejarah bangsa ini, yang tidak paham agama kebanyakan. Diiming-imingi sorga dengan menegakkan khilafah, jihad fisabilillah.
Kan gitu. Ya sasarannya orang-orang mereka. Biasanya masyarakat, mohon maaf, perkotaan. Yang hijrah-hijrah itu. Ya kita-kita kan yang pernah mondok menjadi pertanyaan besar. Kalau memang khilafah harus ditegakkan di Indonesia, maka sasaran pertama saya kira, kalau benar itu, maka pesantren-pesantren dong diakomodir tuh. Seluruh organisasi yang ada berbasiskan keislaman itu harus diakomodir dong. Ya faktanya Muhammadiyah menolak, NU menolak tentang kemudian konsep khilafah ini. Pesantren mana yang kampanye tentang keharusan menegakkan khilafah? Mana pesantren mana? Saya belum mendengarkan. Kemarin itu pesantren terkenal loh di BU tuh. Bahrul Ulum terkenal di Tasikmalaya. Ya pasti mengundang ulama pun yang gak sembarangan. Ini kan BU kan udah berapa tahun bro BU? Udah 1 abad. Gila, itu kan pesantren tua. Artinya mengundangnya pun itu pasti bakal dipertimbangkan secara matang. Oke. Itu ya. Oke, mungkin itu sekilas. Kemudian logika saya kembali lagi kepada permasalahan tadi, bahwa memang kalau misal masalah-masalah yang sensitif disebarkan di media sosial, ini bakal menjadi banyaknya tidak maslahat saya kira daripada maslahat. Kalau misal Anda masih mempertanyakan, masih bertanya-tanya di benak tentang ceramah yang di BU itu, maka harusnya datang kepada beliau tuh tabayun. Kan kita haruskan tabayun kan? Tabayun. Kumaha Kang maksudna iteh? Arah nakamana? Geningan ka Habib Rizik ogenan teu nyebut Habib. Disebut saja nama langsung Rizik Syihab. Apakah beliau punya alasan atau timbul daripada kebodohan? Kalau bodoh mungkin tidak akan diundang di BU. Kan gitu. Maka datang seharusnya, bukan koar-koar menggiring narasi. Nah ini kan yang kemudian tidak diharapkan oleh kiai tersebut. Jangan sampai narasinya bergulir di media sosial. Ada yang mempotong sana sini, ada yang kemudian menafsirkan sana sini. Yang penafsirannya itu mungkin salah dengan apa yang seharusnya. Omongan itu kemana ditafsirkan kemana. Omongan itu kemana ditafsirkan kemana. Kan gitu. Bisa jadi kan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.